Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ikut berduka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Ribuan peserta dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam prosesi Paskah tahun 2025 di Kota Kupang. Tradisi Sanjuan, pembuatan lilin persisaan menjadi hal unik dalam memasuki prosesi sakramen Maha Kudus dan patung Sanjuan. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Jubliana, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ikut berduka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Prabowo menyebut bahwa dunia kehilangan sosok panutan yang berkomitmen terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, tutup usia pada Senin 21 April pukul 7.35 waktu Vatikan. Kabar duka ini menandai dimulainya sede vacante menghadapi masa transisi. Berikut penjelasan selengkapnya. Paus Fransiskus dinyatakan wafat pada 21 April 2025, pukul 7.35 waktu Vatikan, dalam usia 88 tahun. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kematian Paus? Pertama-tama, Kamerlengo atau pengurus rumah tangga Vatikan akan mengonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu dengan memanggil nama Paus sebanyak 3 kali dan menyentuh dahinya dengan palu kecil dari perak. Jika tidak ada respons, Paus secara resmi dinyatakan wafat. Kemudian cincin Paus akan dipecahkan yang menandai akhir kepemimpinannya. Setelah dinyatakan wafat, Gereja Katolik memasuki masa sede vacante atau tahta kosong. Dalam kondisi ini, urusan kepausan akan dialihkan sementara ke Dewan Kardinal. Kemudian jenazah Paus akan dibalsam dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus agar umat dapat memberikan penghormatan terakhir. Setelah umat memberikan penghormatan terakhir, pemakaman pun akan diadakan, yang biasanya dihadiri oleh para pemimpin dunia. Para kardinal dari masing-masing negara pun wajib menghadiri pemakaman Paus, karena merekalah yang akan mengikuti konklav atau pemilihan Paus baru. Para kardinal ini juga merupakan calon-calon Paus berikutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kardinal sejak tahun 1967. Saat ini Indonesia memiliki Kardinal Ignatius Suharyo, yang merupakan kardinal ketiga dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia.
Ia akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan nanti, sekaligus mengikuti konklav. Memasuki 18 hingga 20 hari setelah wafatnya Paus, para kardinal akan berkumpul di Kapel Sistina untuk mengikuti konklav. Mereka akan diisolasi di Domus Sancte Marthe, sebuah asrama dalam kompleks Vatikan hingga Paus baru terpilih. Hanya 120 kardinal di bawah 80 tahun yang dapat mengikuti konklav. Saat konklav berlangsung, usai para kardinal melakukan voting, Kapel Sistina akan mengeluarkan asap. Asap hitam atau fumata nera berarti belum ada paus yang terpilih. Sementara ketika paus baru terpilih, cerobong Kapel Sistina akan mengeluarkan asap putih atau fumata bianca. Paus terpilih akan memilih nama baru yang berasal dari nama orang-orang suci. Paus Jorge Mario Bergoglio misalnya memilih nama Paus Fransiskus pada tahun 2013 yang terinspirasi dari Santo Fransiskus. Sebelum Paus baru menyambut umat di balkon Basilika Santo Petrus, seorang kardinal protodiakon akan muncul dan mengatakan sebuah kalimat ikonik, Habemus Papam, atau kami memiliki Paus. Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. Setelah itu, Paus baru akan muncul dengan mengenakan jubah putih untuk menyambut umat dan memberikan pidato pertamanya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dari ujung timur Nusa Tenggara Timur, suara doa bergema untuk gembala tertinggi Gereja Katolik sedunia. Di Gereja Paroki Santa Maria Assumpta Kupang, umat berkumpul dalam Ekaristi Requiem untuk mengiringi gembala Paus Fransiskus menuju kehidupan kekal. Dari Gereja Paroki Santa Maria Assumpta, ratusan umat Katolik memadati gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Requiem. Wajah-wajah mereka merekam duka yang mendalam atas kepergian gembala tertinggi Gereja Katolik sedunia. Misa Requiem ini dipimpin langsung oleh Monsignor Hieronymus Pakenoni, Uskup Keuskupan Kupang. Ia mengenakan jubah liturgi ungu, warna pertobatan dan pengharapan akan hidup. Dalam homilinya, Uskup Pakenoni menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya Paus Fransiskus. Namun juga mengajak umat untuk mengenang warisan cinta dan kerendahan hati Sang Paus yang selama masa pelayanannya terus menyerukan damai, solidaritas dan kasih kepada sesama. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selama hidupnya, ia telah mengambil bagian secara penuh dalam karya dan misi Sang Guru, Gembala Agung, dan Tuhan yang baik, damai sejahtera bagi. Misi ini telah diemban dan dijalankannya dengan setia agar semua orang boleh memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kehidupan. Misinya hidup ini sudah selesai, telah dijalankan dengan tuntas. Dan sebagaimana Allah Bapa mengamini kata-kata putranya di atas sana, sudah selesai. Kita punya yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri juga kini telah mengamini tuntasnya karya pelayanan dan penggembalaan dari Dia, hamba dari segala hamba. Bapak Suci Paus Fransiskus. Doa-doa mengalir mengiringi jiwa Bapa Suci menuju keabadian. Umat menyatukan intensi mereka dalam harapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Dari Kupang, doa dan duka menyatu. Gereja Paroki Santa Maria Assumpta menjadi saksi bisu cinta umat Katolik untuk Sang Gembala Agung. Selamat jalan, Bapa Suci. Gereja semesta berduka, namun iman tetap menyala. Dari Kupang, Tim Timur TV melaporkan. Kedutaan Besar Vatikan Indonesia membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan belasungkawa
atas wafatnya Paus Fransiskus. Sejumlah umat Katolik beriringan datang dan memasuki gedung tersebut untuk menyampaikan doanya. Kedutaan Besar Vatikan Indonesia pada Selasa 22 April membuka pintu bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Katolik yang ingin berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan. Sederet karangan bunga termasuk dari Presiden RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris berjejer di pelataran gedung. Masyarakat beriringan datang dan memasuki gedung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan ucapan duka cita sekaligus mendoakan Paus. Seorang ibu asal Depok, Agnes, datang dan menyampaikan kenangan tentang Paus yang tersimpan di benaknya, yakni sebagai sosok bapak, panutan, sahabat, hingga segalanya. Paus datang ke Indonesia ini, saya sempat datang nemuin, tapi paginya. Sampai saya nginap di sini di pos polisi di bawah itu, terus paginya jadi ketemunya pagi lewat agak dekat saya dengan beliau, itu kenangan. Ada pula umat Katolik lainnya yang berencana ke Roma untuk mengikuti pemakaman jenazah Paus serta menyampaikan doanya. Selamat berpulang Bapak Paus yang tercinta untuk umat-umat seluruh dunia. Semoga engkau bertemu Yesus di sana dan engkau mengutus penurusmu di sini menjadi seperti engkau yang bisa melanjutkan karya-karya misi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Paus Fransiskus atau dengan nama lahir George Mario Bergoglio berpulang ke rumah Bapa di surga pada Senin 21 April 2025 pada usia 88 tahun akibat stroke berdasarkan laporan resmi dari Vatikan. Ia merupakan Yesuit Argentina yang menjadi Paus Katolik Roma pertama dari benua Amerika dan terpilih sebagai Paus ke-266 pada 2013. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjadi prosesi renungan, pemuda Gemit Klasis Kota Kupang menggelar prosesi Jalan Salib ke-9 kalinya. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.